Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang akan menjelaskan materi hukum perbankan syariah. Adanya diskusi untuk menjelaskan hasil diskusi kelompok kami, bukan untuk menjelaskan perasaan saya ke dia. Hukum perbankan syariah. Hukum perbankan syariah mengatur bagaimana lembaga keuangan seperti bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Sama halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga merupakan lembaga yang menjalankan 3 fungsi utama, yaitu yang pertama menerima simpanan uang, yang kedua meminjamkan uang, dan yang ketiga melayani jasa lalu lintas pengiriman uang. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Prinsip dasar bank syariah, larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan. Larangan terhadap transaksi yang diharamkan, sistem dan prosedur perolehan keuntungannya. Yang pertama ada tadlis, transaksi yang mengandung hal pokok yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Yang kedua ada garar. Transaksi garar memiliki kemiripan dengan tadlis. Dalam tadlis, ketiadaan informasi terjadi pada salah satu pihak. Sedangkan dalam garar, ketiadaan informasi terjadi pada kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli. Yang ketiga ada bai, ikhtikar bai. Ikhtikar merupakan bentuk lain dari transaksi jual beli yang dilarang oleh syariah Islam. Ikhtikar adalah mengupayakan dengan cara menimbun. Dengan demikian, penjual akan memperoleh keuntungan yang besar karena dapat menjual dengan harga yang jauh lebih tinggi dibanding harga sebelum kelangkaan terjadi. Yang keempat ada bai najasi, adalah tindakan mencapai permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produksi sehingga harga jual produk akan naik. Yang kelima ada maisir. Ulama dan fuqaha mendefinisikan maisir sebagai suatu permainan di mana suatu pihak akan memperoleh keuntungan, sementara pihak lainnya akan menderita kerugian. Dan yang terakhir ada riba. Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan atau iwat yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Adapun produk dan layanan syariah yaitu terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada tabungan syariah, tabungan yang dikelola tanpa bunga menggunakan prinsip bagi hasil. Yang kedua itu ada deposito syariah, seperti deposito konvensional tetapi menggunakan akad mudharabah. Yang ketiga itu ada pembiayaan. Pembiayaan sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada murabaha. Murabaha adalah pembiayaan untuk pembelian barang dengan keuntungan yang disepakati. Yang kedua itu ada musyarakah. Pembiayaan berbasis kemitraan di mana semua pihak berkontribusi atas modal tersebut. Yang ketiga itu ada mudharabah, yaitu pembiayaan di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain mengelola usaha dengan pembagian keuntungan. Yang keempat itu ada kartu pembiayaan syariah, yaitu kartu yang memungkinkan transaksi tanpa bunga dan sesuai dengan prinsip syariah. Yang kelima itu ada asuransi syariah, yaitu produk perlindungan yang dioperasikan berdasarkan prinsip dengan tolong-menolong dan saling mengasuransikan. Yang terakhir itu ada investasi syariah. Investasi syariah adalah produk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah seperti reksadana syariah. Baik, yang selanjutnya itu ada akad-akad syariah. Akad-akad syariah terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada mudharabah. Mudharabah adalah jual beli harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Yang kedua itu ada mudharabah. Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal dengan penghasil modal yang dimana dibagi sesuai kesepakatan. Yang ketiga itu ada musyarakah. Musyarakah adalah kerjasama antar dua pihak atau lebih untuk membangun
dan menggabungkan modal dan usaha bersama dengan pembagian keuntungan dan kerugian yang disepakati berdasarkan kontribusi modal. Yang keempat itu ada ijarah. Ijarah adalah transaksi sewa atau leasing yang dimana bank menawarkan aset kepada nasabah dengan pembiayaan sewa. Yang terakhir itu atau yang kelima itu adalah wadiah. Wadiah adalah titipan dana yang dimana bank menjaga atau membeli dan nasabah tanpa ada kewajiban memberikan imbalan kecuali jika ada hadiah dari pihak bank tersebut. Berakhir sudah penjelasan yang telah kami paparkan mengenai hukum perbankan syariah. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Jalan-jalan ke Amerika. Cakep. Pulangnya membeli good time. Cakep. Terima kasih atas perhatian teman-teman. And see you next time. Jangan aja bikin video ya, sekarang aja. Assalamualaikum bersama kurang ajar. Kenapa? Gue dulu ya kayak suara babi.